Halo teman-teman calon guru yang hebat, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Igustiayu Putuswantari Pratami, dan dalam video ini saya akan memaparkan hasil analisis asesmen yang saya amati di dalam ruang kelas selama proses pembelajaran. Jadi, dalam menganalisis asesmen di dalam ruang kelas ini, saya menganalisisnya pada mata pelajaran bahasa Inggris, khususnya untuk kelas 9 SMP pada fase D. Dan pada fase D ini, ada beberapa capaian pembelajaran, yakni mencakup aspek berbicara menyimak, membaca memirsa, dan juga menulis mempresentasikan. Kemudian untuk capaian pembelajaran lebih lengkap bisa dibaca pada slide berikut ini. Jadi untuk materi ajar atau topik ketika saya melakukan analisis yaitu comparison degree, di mana ada pun dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu students should be able to identify the language feature of report text, yakni comparison degree, and then yang kedua, students should be able to write sentences in positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Jadi untuk jenis asesmen itu sendiri, saya temukan ada dua, yakni asesmen diagnostik dan juga asesmen formatif. Di mana pada asesmen diagnostik ini bentuk asesmennya berupa lisan, yakni berupa pertanyaan pemantik, sedangkan untuk asesmen formatif itu sendiri berupa tertulis atau tes tulis di mana siswa diberikan beberapa lembar kerja peserta didik dan juga membuat kalimat. Baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jadi yang pertama yaitu guru melakukan asesmen diagnostik, yaitu asesmen awal, di mana guru melakukannya secara lisan dengan mengajukan pertanyaan pemantik. Jadi guru menampilkan dua buah gambar hewan yang berbeda, yakni orangutan dan juga gorila. Kemudian guru menanyakan which one is bigger. Jadi dengan melakukan asesmen ini, guru bisa mengetahui beberapa siswa yang memiliki pengetahuan awal tentang materi yang akan dijelaskan. Kemudian yang selanjutnya yaitu asesmen formatif, di mana pada asesmen ini berfungsi untuk memantau perkembangan peserta didik secara berkala selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi ketika guru memberikan siswa tugas untuk membuat sebuah kalimat untuk membandingkan dua buah objek baik dalam bentuk positif, komparatif, dan juga superlatif, guru bisa mengetahui seberapa paham siswa terhadap materi. Selain itu, untuk siswa kelas 9, mereka seharusnya sudah memiliki kosakata yang cukup untuk membuat kalimat, membandingkan dua buah objek, dan juga mereka seharusnya sudah bisa menyusun kata-kata menjadi kalimat yang utuh. Jadi asesmen ini sudah sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jadi ketika guru memberikan tugas untuk siswa membuat sebuah kalimat atau beberapa kalimat dengan membandingkan dua buah objek dalam bentuk positif, komparatif, dan superlatif, siswa bisa membandingkan objek-objek yang dekat dengan lingkungan sekitarnya. Dan terutama karena materi ini berkaitan dengan recount text, jadi siswa bisa menuliskan binatang-binatang yang familiar bagi mereka dan membandingkan binatang tersebut ke dalam bentuk positif, komparatif, dan juga superlatif. Jadi menurut saya hal ini akan lebih mudah bagi siswa untuk memahami materi karena mereka bisa menggunakan hal-hal di sekitar mereka dalam proses pembelajaran. Baik, jadi bagian yang menunjukkan bahwa asesmen tersebut sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik, yakni pada tujuan pembelajarannya. Jadi asesmen yang diberikan itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yakni mengidentifikasi dan juga menulis. Dan selain itu, ketika guru memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, guru memulainya dari hal yang sederhana ke hal yang lebih kompleks. Jadi dalam proses pembelajaran itu, guru melakukan asesmen dengan menyuruh siswa pertama untuk mengidentifikasi comparison yang ada pada sebuah paragraf. Kemudian guru meminta siswa untuk mengubah kata-kata adjektif ke dalam bentuk komparatif dan juga superlatifnya. Dan dilanjutkan dengan siswa membuat kalimat, namun guru sudah memberikan panduan di mana terdapat gambar hewan dan juga informasi-informasinya tentang berat badan dan juga tinggi dari hewan tersebut. Jadi siswa hanya tinggal menuliskan kalimat berdasarkan dari informasi yang sudah diberikan. Kemudian lanjut ke lebih kompleks lagi, di mana siswa diminta untuk membuat kalimat sendiri untuk membandingkan sebuah objek
yang berupa hewan. Jadi mereka bisa menggunakan imajinasinya dan juga bisa menggunakan hewan-hewan di sekitar mereka untuk membuat kalimat tersebut, di mana hal ini sangat kompleks karena siswa harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa membuat kalimat yang baik dan benar sesuai dengan polanya. Jadi, asesmen tersebut sudah dilakukan sesuai dengan kemampuan peserta didik yang dimulai dari hal sederhana menjadi hal yang lebih kompleks. Jadi, bagian yang menunjukkan bahwa guru sudah memberikan ruang bagi peserta didik dalam asesmen untuk mendapatkan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Jadi di dalam LKPD yang diberikan oleh guru dan juga tugas untuk membuat kalimat, guru selalu memberikan umpan balik atau refleksi kepada siswa secara umum selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi guru akan mengatakan kesalahan umum atau kesalahan terbanyak yang dilakukan oleh siswa sehingga kedepannya mereka tidak melakukannya lagi. Kemudian selain memberikan umpan balik secara umum di dalam kelas, guru juga memberikan umpan balik terhadap mereka secara personal. Terutama ketika guru meminta siswa untuk membuat kalimat, guru memberikan umpan balik secara personal di dalam kertas yang mereka sudah buat, di mana sudah ada kalimat-kalimatnya dan guru memberikan catatan kecil di bagian mana mereka harus memperbaikinya seperti kesalahan kosakata, kesalahan ejaan ataupun tata bahasa yang digunakan oleh siswa. Sehingga di sini guru sudah memberikan umpan balik terhadap siswa selama proses pembelajarannya yang bisa digunakan untuk siswa sebagai bahan refleksi atau perbaikan ke depannya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Baik, jadi pertanyaan terakhir adalah bagaimana jika saya berada di dalam kelas tersebut sebagai guru, apa yang akan saya lakukan untuk memaksimalkan keefektifan dari asesmen yang diberikan. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuat rubrik asesmen yang lebih jelas, terutama untuk tugas membuat kalimat. Karena menurut saya jika guru tidak memiliki rubrik yang jelas terhadap tugas, terutama tugas menulis, maka penilaian bisa saja tidak objektif. Jadi penilaian yang diberikan kepada siswa bisa saja tidak berdasarkan keadaan mereka yang sesungguhnya, karena terkadang guru membuat nilai dengan rasa-rasa. Jadi dengan rubrik itu kita akan memiliki panduan untuk memberikan penilaian terhadap siswa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan umpan balik di setiap akhir pembelajaran kepada seluruh siswa secara umum. Jadi, apa yang kita lakukan di dalam kelas itu kita berikan umpan balik terhadap siswa sehingga mereka bisa meningkatkan apa yang harus mereka tingkatkan. Kemudian juga saya akan membagikan kertas hasil nilai yang sudah mereka dapatkan terhadap tugas membuat kalimat karena mereka akan mengetahui berapa nilai yang mereka dapatkan dan juga di mana saja letak kesalahan yang mereka lakukan sehingga mereka bisa memperbaikinya di topik-topik selanjutnya. Baik, sekian tadi hasil analisis saya. Terima kasih.